Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Will hari ini. Ya, hari ini gue mau ngobrol dan sharing terkait dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ya. Jadi sepanjang perjalanan gue dalam mencari suatu kebahagiaan yang konkret itu gue menemukan banyak definisi kebahagiaan. Ada orang yang bahagia dengan cara punya banyak uang, dengan cara punya banyak cincin, punya banyak tas, punya banyak mantan, punya banyak istri ataupun punya banyak mobil gitu kan. Tapi seiring berjalannya gue mencari kebahagiaan yang konkret seperti apa sih? Kebahagiaan yang hakiki seperti apa sih? Yang gue temukan adalah suatu nasihat dari Ustadz Firanda, Ustadz Salim Afila ya. Makanya beliau bilang gini, bahwa di setiap kebahagiaan yang orang punya itu, biasanya ada kebahagiaan yang diambil. Ah, mikir, masa sih iya ya? Dan akhirnya setelah gue banyak ngobrol sama orang, gue sharing-sharing, ketemu banyak orang gitu. Jadi gue menemukan ada orang yang dia mungkin di ATM-nya punya saldo banyak, ratusan juta gitu. Tapi dia selalu mengeluh dan gak nyaman dengan keluarganya gitu, kayak gak enak pulang ke rumah gitu. Dan juga ada orang yang uangnya juga banyak, hartanya banyak, tapi makan aja susah gitu. Maksudnya gimana susahnya? Bukan gak ada uang, tapi mau makan daging kolesterol, mau makan pakai garam dikit takut darah tinggi, mau minum manis dikit takut diabetes, jadi kayak serba salah gitu. Sedangkan ada orang yang mungkin gak punya uang banyak, dia gak bisa beli barang branded, hartanya terbatas, tapi dia makan telur aja, itu nikmatnya minta ampun. Tau makan apa aja boleh, makan steak boleh, makan sirloin, tenderloin gitu, mau minum Fanta boleh gitu. Terus jadi gitu kayak ada orang yang bahagia di satu sisi, tapi ada satu lagi kebahagiaan yang diambil dari orang tersebut. Dan juga kayak misalnya ada orang yang mungkin sering keluar negeri kemana-mana gitu, tapi ngerasa hambar karena sebagian dari keluar negeri itu bukanlah untuk liburan, tapi sebagian dari pekerjaan dia gitu. Dan ada orang yang mungkin kantoran duduk di meja komputer gitu, sesengat orang, wah enak nih ya bisa kerja di luar negeri ya gitu, bisa keliling-keliling luar negeri gitu. Sedangkan orang yang keluar negeri pun kerja keliling luar negeri gitu kan, pengennya kerja di kantoran aja gitu di depan komputer kayak enak ya gitu. Dan jadi seakan-akan setiap orang itu nggak pernah puas dengan apa yang dicapai, selalu melihat rumput tetangga tuh lebih hijau gitu kan. Jadi baik lagi, ternyata emang di setiap kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang diambil itu kan, yang gue rasakan ya. Jadi apa sih kebahagiaan yang konkret? Ya selama ini gue belum tentu benar ya, ini cuma pendapat gue. Yang gue rasakan adalah kebahagiaan itu yang konkret susah ya. Tapi menurut gue kebahagiaan yang proporsional tuh bisa gue temukan rumusnya gitu. Kayak misalnya kebahagiaan itu sebanding lurus dengan yang namanya syukur dan nikmat. Kok gitu? Jadi kalau kita bahagia itu harus sama dengan syukur, mensyukuri satu hal gitu. Dan dari syukur atas kebahagiaan tersebut, syukur yang menghasilkan kebahagiaan itu juga sama saja menghasilkan nikmat gitu. Kan surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalau kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatmu gitu. Karena gimana ya? Ada hadis yang mengatakan bahwa manusia itu, anak Adam itu kalau dikasih gunung emas satu, dia bakal minta dua gitu, bakal minta tiga gitu, dan nggak akan berhenti sampai tanah itu menutupi mulutnya. Maksudnya gimana, kayak dia nggak akan berhenti minta sampai benar-benar mati gitu, sampai dia nggak bisa lagi cari harta di dunia gitu. Jadi ya pasti kita nggak akan puas dengan apa yang ada gitu kalau kita nggak bersyukur gitu. Maksudnya gimana, kayak misalnya gini, kayak tadi yang gue bilang, ada orang yang kayak punya banyak uang, punya banyak harta, tapi makan terbatas gitu kan, nggak bisa makan seenaknya gitu. Ada orang yang mungkin uangnya nggak banyak, hartanya terbatas gitu kan, tapi dia bisa makan apa aja yang dia mau gitu kan. Dan mana lebih baik? Ya nggak tahu ya, menurut gue sama-sama baik. Ada baik dan ada buruk ya, karena nggak mungkin ya yang punya banyak uang ya dia bisa nikmatin bukan dengan cara makan, mungkin kayak misalnya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dengan apa namanya beli e-board yang mahal yang seharga max yang 24 juta gitu ya. Sedangkan ya mungkin orang yang uangnya nggak banyak, tapi dia bisa nikmatin hidupnya dengan cara makan enak apa aja yang dia mau gitu kan. Jadi permasalahannya bukan pada apa yang orang lain punya gitu, karena kadang apa yang kita punya, kebahagiaan kita, orang lain tuh belum tentu punya gitu loh. Tapi ya gimana cara kita mensyukuri nikmat itu. Dan ada hadis juga yang menyentuh gue banget menyentuh gue banget itu adalah gini, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadi ya baik lagi, kalau kita menyadari bahwa kita tuh punya kebahagiaan yang orang lain gak punya, itu pasti nikmat banget rasanya. Itu yang gue rasain ya. Kayak misalnya
yang mungkin saldo gue itu nggak banyak di ATM, ya terbatas lah, harta gue nggak banyak, tapi kebahagiaan yang gue dapat adalah ya gue bilang punya keluarga yang menyenangkan, gue bisa buat apa cerita gitu. Terus apakah dengan orang yang saldonya banyak dan keluarganya dia nggak ngerasa nyaman dengan keluarga, dia nggak bahagia? Ya tergantung. Kalau dia bisa mencari kebahagiaan dengan cara menggunakan harta itu untuk membahagiakan dirinya, misalnya kayak beliin barang untuk bantu orang atau mungkin beli barang yang dia suka gitu, ya dia akan menemukan dan kita akan menemukan kebahagiaan dengan kita mensyukuri apa yang kita punya gitu kan. Jadi kuncinya apa? Intinya poinnya adalah di setiap kebahagiaan yang kita punya ada kemungkinan kita kehilangan kebahagiaan lain gitu. Dan bisa aja kita punya kebahagiaan yang kita punya ini, tapi orang lain nggak punya kebahagiaan yang kita punya gitu. Terus jadi kebahagiaan yang paling benar gimana? Ya gue nggak bisa menentukan mana yang paling baik, karena lagi kebahagiaan itu bukan masalah mana yang lebih baik, tapi masalah proporsional dalam kita menerima kebahagiaan tersebut adalah dengan cara bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan nikmat yang ada gitu kan. Terus ya kalau kita ngelihat rumput orang kayak bagus banget ya, kayak indah banget ya, percayalah, kalau gue percayalah di setiap kebahagiaan orang itu yang gue lihat, yang mungkin dia ada aja kebahagiaan yang dia ambil, yang kebahagiaan dia yang diambil, dan kebahagiaan yang gue punya dia nggak punya gitu. Mungkin kayak orang lihat, wah ini orang enak ya punya banyak duit, tapi mungkin dia sama keluarganya kurang bahagia gitu. Wah ini orang enak ya jadi YouTuber dan segala hal, mungkin dia bahagia, ini kita nanti bahagia, tapi kita nggak tahu dia mungkin stres karena banyak hujatan dan hinaan di komen dan dia mikirin itu gitu. Yang intinya gimana ya, jalani hidup itu menurut gue kebahagiaan bukan dengan apa yang kita akan dapatkan ya, tapi apa yang udah ada itu nikmat gitu. Kayak misalnya terakhir ya, pas gue COVID, gue ngerasa ternyata gak bisa nyium bau tuh sepi banget kehidupan gitu. Gak bisa ngerasain makanan yang enak gitu, sepi banget kehidupan. Ternyata bahagia itu sederhana, bukan dari apa yang kita cari, tapi ternyata emang udah ada dalam diri kita gitu. Makanya terakhir, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita gitu. Dan nikmat itu bukan suatu ucapan ya, tapi rasanya di hati kayak enak gitu lah. Kayak misalnya ya bersyukurlah punya badan lengkap, punya akal sehat, dan itu nikmat banget rasanya kalau kita mendalami, kita tenangin diri. Our breath is our thought gitu. Semoga benar pronunciasinya. Jadi kayak kita, nafas kita adalah cara kita berpikir gitu. Ya mungkin di sela-sela kehidupan yang sangat cepat ini, ada waktunya kita diam, tumaninah gitu, bernafas dengan tenang dan lihat apa ya yang nikmat yang ada di sekitar gue yang orang lain nggak punya gitu. Dan bukan berarti kita lebih baik pada orang lain, tapi mungkin ada nikmat yang kita nggak punya tapi orang lain punya ya. Tapi kayak lebih mensyukur aja sih apa yang ada pada kita, karena baik lagi di setiap kebahagiaan kemungkinan ada kebahagiaan yang diambil, tapi bisa aja kebahagiaan yang kita punya orang nggak punya. Itu aja sih hari ini, semoga berikan pencerahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.